Haleluya, shalom semuanya. Oh, lemes ya, belum makan siang kah? Shalom semuanya. Nah, begitu loh. Haleluya. Senang bisa berjumpa dengan seluruh jemaat semua. Saya melihat bahwa semuanya masih sehat, semuanya semangat, amin ya. Hari ini kita akan melanjutkan khotbah kita, renungan kita pada minggu ini. Kita sudah berbicara tentang pintu selama 2 minggu ke belakang, betul ya. Yang pertama masih ingat, pintu pertama adalah mulut kita. Kita diajarkan untuk menjaga mulut kita, perkataan kita supaya menjadi berkat, tidak membawa kutuk, supaya dapat membangkitkan kehidupan bukan mematikan kehidupan. Dan yang kedua, kita berbicara tentang Yesus adalah pintu. Amin ya. Dan yang ketiga, hari ini kita mau berbicara tentang, kita mau belajar tentang bagaimana kita harus membuka pintu, yaitu pintu hati kita. Hari ini akan lebih personal kepada diri kita masing-masing. Sesuatu yang sangat private, sesuatu yang sangat personal, yang ini akan mengubah kehidupan kita, yang saya percaya ini akan membuat kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tema untuk minggu ini, untuk hari ini adalah bukakan pintu, answer the door. Kita buka bersama-sama dari Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Ini yang menjadi landasan firman Tuhan pada siang hari ini. Dikatakan seperti ini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya ulangi sekali lagi, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebuah ayat yang cukup familiar, sebuah ayat yang cukup terkenal bagi kita semua. Dan sesungguhnya dari ayat ini menjadi sebuah inspirasi oleh salah satu seniman untuk membuat sebuah gambar yang cukup familiar juga buat kita semua. Tolong media tampilkan gambar ini. Siapa yang tahu tentang gambar ini? Kita semua hampir tahu ya. Gambar ini menunjukkan bagaimana Yesus sedang mengetok pintu hati kita. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jemaat Tuhan, seringkali orang memahami ayat ini diberikan kepada orang yang tidak percaya. Karena mereka berharap supaya ketika mereka mendengar sebuah ketukan, pintu dibuka dan Yesus masuk dalam hati mereka dan mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belajar, kita baca dengan baik-baik firman Tuhan ini, sesungguhnya ini bukan untuk orang bukan untuk orang yang belum percaya saja. Tetapi sesungguhnya ini diberikan kepada sebuah jemaat, sebuah gereja. Bahkan diberikan kepada orang-orang percaya. Menarik bukan? Seorang percaya seharusnya Yesus ada di hati mereka. Tetapi posisinya ini ada yang menarik. Yesus ada di luar dan dia mengetok pintu hati kita. Apa yang salah dengan keadaan orang gereja saat itu, jemaat itu, sehingga Yesus berada di luar dan Yesus meminta izin dan mengetuk pintu. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Yesus yang seharusnya ada di hati orang percaya, di hati anak-anak Tuhan. Tetapi kenapa Yesus datang dan mengetuk pintu, meminta izin untuk masuk? Kalau kita baca saja di Wahyu pasal 3 dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ayat yang ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yesus mengetuk pintu, sebuah pewahyuan yang diberikan kepada Yohanes ini untuk jemaat di Laodikia. Ayat 15, mengapa Yesus mengetuk pintu? Mengapa Yesus berada di luar? Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa lagi. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu,
yang memalukan dan lagi minyak untuk melumpas matamu supaya engkau dapat melihat. Perhatikan ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini yang menjadi landasan. Kenapa pintu saat ini berbicara tentang hati? Dimulai dari ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebelum saya masuk kepada ayat yang ke-20, saya mau beritahu dulu konteksnya. Tadi diberitahu bahwa ayat ini diberikan kepada jemaat di Laodikia. Kalau Anda pernah membaca kitab Wahyu sampai selesai, dimulai dengan bagaimana Rasul Yohanes berbicara tentang sebuah pewahyuan yang dia terima terhadap 7 jemaat. Betul ya? Sardis, Philadelphia, dan sebagainya. Jemaat Laodikia, kota Laodikia adalah sebuah kota yang kaya raya. Sebuah kota di mana di sana pusat perdagangan terjadi. Sebuah kota yang sangat kaya raya. Bahkan gereja pun menjadi sebuah gereja yang kaya raya di sana. Alkitab tidak menjelaskan secara jelas bagaimana keadaan gereja saat itu. Tetapi keadaan gereja saat itu adalah karena kekayaan mereka. Yesus menjadi berada di luar pintu dan mengetok pintu hati mereka sekali lagi. Jemaat Laodikia itu adalah jemaat-jemaat yang sangat kaya raya. Sehingga Yesus tidak lagi di hati mereka. Yesus tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupan mereka. Yesus menjadi bagian yang kesekian. Karena mereka merasa, aku kaya, aku mampu, dan aku tidak kekurangan apapun. Itulah yang membuat Yesus berada di luar. Dan Yesus mengetok pintu hati mereka sekali lagi. Itu kondisi mereka. Kondisi gereja Laodikia saat itu sedang suam kuku. Jemaat semua tahu apa itu suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Hidup segan, mati tak mau. Itu gambaran sederhana dari seseorang yang suam kuku. Betul? Siapa yang suka suam kuku? Tidak banyak, hampir semua orang tidak suka suam kuku. Harus panas atau dingin. Minimal hangatlah. Itulah kondisi jemaat di Laodikia saat itu. Dikatakan di ayat 16, karena engkau suam kuku. Apa sih penyebabnya? Saya sudah katakan tadi bahwa jemaat Laodikia adalah jemaat-jemaat yang sangat kaya raya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mereka mengandalkan apa yang mereka miliki. Mereka mengandalkan apa yang mereka punya. Dan merasa Tuhan tidak penting lagi. Yang penting aku datang ke gereja, yang penting aku bersekutu dengan orang-orang, cukup. Tetapi sesungguhnya Tuhan mencela itu. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Itu yang mereka katakan. Itu yang Tuhan lihat daripada mereka. Dan sehingga konsekuensinya adalah di ayat yang terakhir tadi yang kita baca bahwa engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mereka berpikir bahwa secara fisik mereka sangat sempurna. Tetapi mereka tidak sadar bahwa sesungguhnya keadaan kerohanian mereka sedang memburuk. Mohon maaf, begitu banyak orang Kristen anak Tuhan hari-hari ini merasa dirinya kuat. Tetapi mereka tidak sadar bahwa hatinya sedang miskin, melarat, telanjang. Artinya mereka dalam keadaan yang buruk. Itu adalah orang-orang yang suam kuku. Mereka berpikir mereka kuat, mereka berpikir mereka keadaan yang baik. Sesungguhnya Tuhan melihat hati mereka. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Maka dari itu Yesus datang kembali dan mengetuk jemaat Tuhan. Tuhan tidak suka anak-anaknya menjadi anak-anak yang suam kuku. Karena tadi ayat dikatakan, aku akan memuntahkan engkau. Aku tidak suka terhadap kesuam kukumu. Akan aku keluarkan engkau. Maka Tuhan berkata, aku datang. Siapa yang dengar, membuka pintu, aku akan masuk dan bersekutu dengan mereka. Ini adalah sebuah peringatan buat kita semua. Supaya kita tidak menjadi orang yang suam kuku.
Mari kita renungkan perjalanan hidup kita sepanjang pandemi ini saja. Jangan terlalu jauh ke belakang. Apakah benar-benar kita mengandalkan Tuhan atau kita Hongkong aman? Gaji saya aman. Mari kita kembali kepada hakikatnya. Seberapa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya punya beberapa gambaran contoh tentang orang-orang yang suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku tidak lagi fokus kepada Tuhan. Mereka fokus kepada apa yang mereka miliki. Mereka fokus kepada apa yang mereka bisa, kemampuan mereka. Bukan Yesus lagi pusat mereka penyembahan. Ya, mereka melakukan penyembahan mungkin, tetapi hati mereka tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mereka mungkin datang ke gereja, mungkin mereka bersekutu, tetapi mereka tidak punya hubungan satu dengan yang lain. Kita sudah bahas itu. Orang yang suam-suam kuku adalah mereka yang tidak lagi taat atas perintah Tuhan. Mereka memilih-milih apa yang mereka sukai. Bukan mereka taat atau ikut Tuhan, malahan mereka meminta Tuhan ikut kepada mereka. Itu adalah gambaran orang-orang yang suam-suam kuku. Gambaran berikutnya, mereka lupa atas panggilan untuk memikul salib. Mereka lupa untuk mematikan dirinya supaya Yesus lebih besar daripada dirinya. Tetapi orang yang suam-suam kuku malah dirinya lebih besar, Tuhannya lebih kecil. Orang yang suam-suam kuku adalah orang yang lupa atas panggilan menjadi garam dan terang dunia. Mereka hanya bangga menjadi orang percaya saja. Saya sudah bagikan ini di Kingdom Devotion. Syukur-syukur sudah mendengarkan semuanya. Bahwa Rasul Paulus jelas mengingatkan bahwa kita tidak boleh hanya menjadi anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan yang tidak beraib, tidak bercela. Supaya kita menjadi terang seperti bintang di dunia. Orang yang suam-suam kuku lupa akan hal ini. Mereka hanya pikir aku sudah diselamatkan Tuhan. Selesai. Orang yang suam-suam kuku mereka lupa atas panggilan untuk melakukan penginjilan. Mereka tidak mau untuk melakukan penginjilan. Dan yang keenam, mereka lupa kalau mereka harus berbuah. Kita sudah bahas 1 bulan, saya tidak akan lanjutkan. Yang ketujuh, mereka tidak sadar bahwa kekayaan dan kesuksesan menjauhkan mereka dari Tuhan. Saya tidak bilang tidak boleh kaya, saya tidak bilang tidak boleh sukses. Tetapi itu tidak boleh jadi fokusmu satu-satunya dalam hidup. Jika engkau kaya, puji Tuhan. Jika engkau sukses, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kekayaan dan kesuksesan menyingkirkan Tuhan dari hatimu. Boleh menjadi kaya, boleh menjadi sukses. Tapi tidak boleh itu satu-satunya yang engkau kejar dalam hidupmu. Yang kedelapan, tidak lagi dipimpin oleh roh Tuhan, melainkan dipimpin oleh dirinya sendiri. Masih banyak lagi sesungguhnya saya bisa buat list apa yang menjadi tanda-tanda orang yang suam-suam kuku. Dan sesungguhnya jemaat tahu persis apa maksudnya orang Kristen yang suam-suam kuku. Atau mungkin pernah mengalaminya. Atau mungkin sekarang sedang mengalaminya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi. Tuhan memberitahu kepada kita semua bahwa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang suam-suam kuku. Tuhan tidak senang. Tuhan tidak mau. Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau. Satu-satunya cara supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku adalah kita harus kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ngerti yo, aku ono ning ngarep lawang serta totok-totok. Dengar baik-baik, te beta suba diri di muka pintu, dan beta ada pange-pange komo masuk. Supaya tidak ketinggalan kita baca orang Poso. Peole, yaku mekakore risuara wombo pai matoki. Jemaat Tuhan, apapun bahasamu, Tuhan mau bilang, aku mengetuk pintu. Siapa mau dengar? Siapa mau buka pintu? Ngoni paham? Tuhan hari ini mengetuk pintu kita semua. Tuhan mau masuk dan mengembalikan keadaan kita.
Ada 3 prinsip yang kita akan ambil. Saya cepat saja supaya kita segera berdoa kepada Tuhan. Karena Yesus tidak mau kita menjadi suam-suam kuku, maka dia mengetuk. Yang pertama apa yang dapat kita pelajari? Dia mengetuk karena dia mengasihi kita. Dari semua bahasa yang sudah saya baca, saya percaya ketukan adalah sebuah tanda kesopanan. Karena dia mengasihi kita, dia tetap melakukan sopan. Dia menunggu perizinan dari kita. Karena perizinan dari kita itu mahal bagi dia. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Apakah Yesus bisa membuka pintu? Bisa lebih buka, bisa. Apakah bisa langsung masuk? Bisa. Tapi karena Tuhan menganggap kita penting, menganggap kita berharga, dan karena kasih-Nya yang besar, dia datang kembali kepada kita. Tuhan gak marah, Tuhan kembali dan mencari. Kalau kita baca di Alkitab, begitu banyak ajaran yang Tuhan Yesus yang Yesus ajarkan, memberitahu bahwa aku akan mencari mereka yang terhilang. Ada salah satu ayat yang kita pasti tahu, ada 100 domba, 99 di kandang, 1 yang hilang. Apa yang Yesus lakukan? Yesus cari yang hilang. Kenapa? Karena dia mengasihi yang hilang. Dia ketuk pintu hatimu, karena Yesus mengasihimu. Yesus sayang terhadap engkau. Mungkin engkau sudah terlalu lama jauh dari Tuhan. Engkau terlalu lama sibuk mengejar kehidupanmu sendiri. Tapi Yesus datang hari ini karena Yesus mengasihimu. Yesus datang kembali karena menganggap engkau mahal di matanya. Yesus mau datang lagi karena kasih-Nya yang besar. Yesus enggak marah. Yesus tidak meninggalkan engkau. Malah Yesus yang datang sendiri. Permisi, totok, paimatoki. Dan dia mau masuk dalam hatimu satu-satu. Yang kedua, dia mengetuk karena dia mau masuk dan bersekutu dengan kita. Dia mau masuk dan mau bersekutu dengan kita. Itu ayat yang kita baca tadi. Siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan bersekutu dengan dia dan dia bersama dengan aku. Pertanyaannya, kapan terakhir kali Anda menikmati persekutuan dengan Tuhan secara pribadi? Kapan terakhir kalinya engkau menikmati hadirat Tuhan secara pribadi? Kapan terakhir kalinya engkau meneteskan air mata karena hadirat Tuhan? Mungkin terlalu sering kita meneteskan air mata karena masalah yang kita hadapi. Tuntutan dari Indonesia yang tidak pernah ada hentinya. Anak-anak yang sering kali hanya ingat uang kita, tidak ingat kita. Dan air mata kita menetes. Betul? Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kalinya engkau menetes di hadirat Tuhan? Saya tidak bilang orang yang tidak menetes mata tidak menikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menikmati Tuhan secara pribadi, air matamu tidak bisa engkau bendung. Maka dari itu Tuhan mengetuk dan dia mau bersekutu dengan engkau supaya engkau mengalami hadirat Tuhan sekali lagi. Dia mau menghabiskan waktu dengan engkau sekali lagi. Dia tahu engkau lelah, maka dia mengetuk pintu. Dia mau masuk dan memberi kelegaan dalam hatimu. Dia berkatakan tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu juga isi hatimu. Maka dia mau mengetuk dan mau bersekutu dengan engkau. Menata semua yang berantakan. Dan engkau mengalami sebuah pemulihan. Dia mau supaya engkau mengalami hal yang lebih baik. Berkat Tuhan bagi saya yang paling besar adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya sebatas sebuah mujizat terjadi. Bukan hanya sebatas doamu terjawab. Bukan hanya sebatas sebuah kecukupan. Tetapi ketika engkau bisa menikmati hadirat Tuhan yang tidak bisa terbayar oleh apapun, itu adalah berkat termahal. Dan Yesus mau memberikannya. Maka dia mengetuk dan mau masuk bersekutu dengan engkau. Yang ketiga, saya tidak lama. Dia mengetuk supaya kita menjawab dia. Dia mau supaya kita meresponi dia. Saya menuliskannya seperti ini. Kita perlu meresponi ketukan Tuhan itu dengan benar. Respon yang benar adalah membuka pintu dan mengizinkan dia masuk kembali. Respon yang benar adalah bertobat dan jangan minta Yesus keluar lagi. Respon yang benar adalah
biar Tuhan bertahta dan berdaulat kembali dalam hidup kita. Tuhan mau supaya dia masuk. Kita memberikan respon. Kita buka pintu hati kita. Dan dia masuk dan bertahta dalam hati kita. Sekali lagi. Saya minta istri saya untuk maju ke depan. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Perhatikan baik-baik dan ingat sungguh-sungguh. Istri saya mana? Bu Selvi, tolong segera. Lari, tinggalkan anakmu. Sudah saya titipkan ke Bu Aning. Jemaat Tuhan, saya beritahu dulu supaya tidak terlalu lama. Saya membawa kursi merah ini bukan untuk sebuah hiasan, tapi untuk membantu kita memahami sesuatu hal yang penting. Gambarkan ini adalah hati kita. Hati kita hanya bisa ditempati oleh satu hal, betul? Bisa melihat orang yang berdua hati? Alkitab jelas mengatakan, hati cuma bisa diduduki oleh satu hal. Sama halnya dengan kursi ini, hanya satu yang bisa mendudukinya. Saya mau memberi gambaran seperti ini, ibu bapak, ibu-ibu semuanya, ibu bapak semuanya. Jemaat Tuhan, gambarkan ini adalah Yesus. Penuh kemuliaan, betul kan? Pas di bawah sinar. Gambarkan saya adalah sesuatu hal yang bertentangan tentang Yesus. Terserah, mau ngomong apa? Paham maksudnya? Pokoknya sesuatu hal yang bertentangan tentang Yesus. Dua hal yang saling bertentangan tidak bisa menguasai satu hal yang sama. Tidak bisa panas bareng dengan dingin. Panas atau dingin, terang atau gelap, dosa atau kudus dan sebagainya. Ini adalah hati kita. Puji syukur kalau Yesus menguasai hati kita sepenuhnya dalam hati kita. Itu yang seringkali kita inginkan gambarkan, betul. Tapi setelah kita pulang dari gereja, sedikit demi sedikit kehidupan mulai menyingkirkan Yesus dari hati kita. Betul? Geser lagi. Betul? Geser lagi. Tenang. Dan pada akhirnya Yesus tidak lagi bertahta. Dan sesuatu yang bertentangan dari Yesus menguasai hatimu. Kekhawatiran, amarah, sakit hati, bahkan dosa. Mau tahu som-som kuku? Som-som kuku itu seperti ini, ibu bapak, ibu-ibu semua. Duduk. Ketika Yesus dan sesuatu yang bertentangan dari Yesus itu menguasai hatimu, itu som-som kuku. Tuhan tidak mau orang Kristen menjadi orang yang seperti ini. Harus sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan saja. Paham? Saya panggil pemain musik. Ibu bapak, semuanya ibu-ibu yang saya kasih. Tuhan mau supaya Yesus menguasai hatimu sekali lagi sepenuhnya. Supaya tidak ada lagi emosi. Supaya tidak ada lagi rasa sakit hati. Supaya tidak ada lagi rasa kekhawatiran. Supaya tidak ada lagi rasa takut tentang masa depan. Supaya semua diganti dengan sukacita dan damai sejahteranya Tuhan. Hari ini pilihan ada di tanganmu. Yesus tidak akan memaksa masuk dalam hatimu. Hanya ketika engkau membuka pintu, maka Yesus masuk. Kalau engkau menutup pintu, Yesus tidak akan masuk. Karena jelas, aku datang, siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Yesus tidak akan memaksa masuk hatimu. Ini rema yang ada di hati saya untuk jemaat hari Minggu. Yesus tidak akan memaksa untuk masuk dalam hatimu. Pilihan ada di tanganmu masing-masing. Engkau yang punya hati. Engkau yang berhak membuka dan menutupnya. Dan Yesus mengetuk pintu sekali lagi hari ini. Maukah Yesus bertahta dalam hatimu sekali lagi atau tidak? Jika engkau hari-hari ini lelah, buka pintu hatimu. Biar Yesus masuk dan memberi kegelagaan dalam hatimu. Jika hatimu terlalu berantakan dan tidak ada lagi ruang buat Yesus, buka saja pintu hatimu. Biar Yesus yang menata hatimu. Yesus mengetuk pintu karena Dia mengasihi kita. Yesus mengetuk pintu karena Dia mau bersekutu dengan kita, mau memulihkan kita. Yesus mengetuk pintu supaya kita meresponi ketukan pintu itu.
Maka dari itu bukalah hatimu sekali lagi. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Saya rasa kita masih ada waktu sejenak untuk mencari tahu Tuhan secara pribadi. Renungkan sejenak hidupmu, siapa yang menguasai hatimu hari-hari ini? Atau jangan-jangan bukan lagi Yesus yang ada di hatimu. Engkau tidak menyadarinya. Seperti yang dikatakan tadi ayat yang kita tahu. Engkau tidak tahu bahwa engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta, dan sebagainya. Dan hari ini, katakan kepada Yesus, aku mau buka hatiku Tuhan. Aku mau engkau masuk dan bersekutu denganku hari ini.